Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Sword Family. Hari ini saya akan membawakan tema tentang bersama tidak selalu sama. Saudara masih ingat tentang Bapak Gembala yang menggambarkan salib, di mana garis horizontal itu menggambarkan hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, dan garis horizontal ini menggambarkan hubungan kita dengan sesama. Nah, di sini saya membawakan membahas tentang garis horizontal ini, di mana hubungan kita dengan sesama manusia. Ayatnya ada di Roma 12 ayat 4 sampai 6. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, seberapa kuat sih kita mampu menjalani hidup dengan sendiri? Mungkin ya menurut saya sih bisa-bisa aja lah. Sehari, 2 hari, 3 hari hidup sendiri bisa lah. Tapi seberapa lama kita bisa bertahan hidup dengan kesendirian? Ya menurut saya sih sulit untuk kita hidup sendirian, di mana kita sebagai manusia, kita ini adalah makhluk sosial yang hidup secara berdampingan di lingkungan kita masing-masing. Tapi anehnya, kita juga sulit untuk hidup bersama dengan orang lain. Ya entah itu bertengkar, ngegosipin orang lain, ya bahkan mempunyai dendam gitu dengan orang lain, baik ya secara langsung ya ataupun ya dipendam sendiri gitu. Lalu bagaimana kita bisa berjalan dalam kebersamaan itu? Nah, di sini saya catat ada 3 dasar untuk kita bisa berjalan bersama-sama. Yang pertama, Tuhan cinta dengan kebersamaan. Dari awal Tuhan menghendaki supaya kita dapat berjalan dalam kebersamaannya ini. Ada di dalam Kejadian 2 ayat 18a. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, dari ayat ini ya artinya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain itu. Lalu dalam setiap pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, ya dia hampir selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, semuanya ini membuktikan apa? Betapa kebersamaan itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadikan kebersamaan itu menjadi hal yang penting dalam hidup kita? Khususnya dalam kita melayani Tuhan. Harusnya apa yang penting bagi Tuhan menjadi penting juga bagi kita. Yang kedua, kita bisa menguatkan, kita juga butuh dikuatkan. Percayalah, sehebat apapun kita, tidak selamanya kita selalu dalam keadaan atau posisi yang paling kuat dan mampu menguatkan orang lain terus. Ya, ada kalanya juga kita bisa lemah dan butuh dikuatkan oleh orang lain. Bahkan ya banyaklah tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka pun juga membutuhkan orang lain yang dapat menopang dan membantu mereka. Setiap kita juga butuh dikuatkan. Setiap kita juga memiliki kemampuan untuk menguatkan orang lain juga. Karena tidak ada orang yang terlalu lemah dan tidak ada juga orang yang terlalu hebat. Semua sama di mata Tuhan. Yang ketiga, karena perbedaan, kita wajib bersama. Nah, sesuai dengan judul renungan kali ini, bersama tidak selalu sama. Nah, coba bayangkan, kalau karunia kita semua sama dalam melayani Tuhan. Contoh. Semua pelayan Tuhan ya hanya bisa berkhotbah aja gitu. Nggak ada yang main musik, nggak ada yang multimedia, nggak ada yang tamborin, yang nggak ada sebagainya lah. Bisa dibayangkan kan apakah bisa berjalan dengan baik gitu. Karena itulah kita harus ubah mindset kita. Dimana awalnya mindset kita itu seperti kita tidak bisa bersama ya karena kita berbeda. Nah, kita harus ubah menjadi karena kita berbeda, maka kita harus dan wajib untuk bersama. Ya, karena perbedaan itu yang menjadikan kita sempurna.
Ya maksudnya kita saling melengkapi dalam kebersamaan. Jadi mari kita belajar untuk merendahkan hati dan mau bergandengan tangan dalam kebersamaan kita di tengah perbedaan kita. Seperti renungan yang pernah dibawakan oleh Cici Tintin, itu tentang Bhinneka Tunggal Ika tuh, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dan kita bisa belajar tentang alasan atau dasar kita bisa bersama, yaitu yang pertama, Tuhan cinta dengan kebersamaan. Yang kedua, kita dapat menguatkan dan kita butuh dikuatkan. Dan serta yang terakhir, karena kita tidak sama, maka kita wajib bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Supaya apa yang telah kami dengarkan pada hari ini, kami mempraktekkan Tuhan, bahwa perbedaan itu Tuhan tidak selalu menuju yang negatif Tuhan, tetapi karena perbedaan Tuhan kami bisa melengkapi Tuhan. Kami bisa menjadikan perbedaan itu menjadi sempurna Tuhan, karena kami saling membutuhkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami tidak bisa hidup sendiri Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.